Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Semuanya sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, langsung saja. Kali ini, pada video ini, Pak Siswati akan mengajari anak-anak tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, nanti setelah kegiatan ini, anak-anak diharapkan bisa melakukan atau bisa mengerjakan operasi hitung campuran bilangan bulat dengan benar. Oke. Bagaimana caranya? Nanti kita ikuti video ini dengan baik, dengan seksama, dan jangan lupa dikerjakan latihan-latihannya. Oke? Semangat, sukses, sehat. Oke. Negatif, satu negatif, dua negatif, tiga negatif, empat negatif, lima negatif, 6. Di tengah-tengah ada 6. Anak-anak tentu sudah paham ini semua. Baik, kita langsung saja ke operasi hitung campuran. Di dalam operasi hitung campuran ada aturan baku yang tidak boleh dilanggar. Yaitu aturan yang pertama, perkalian setara dengan pembagian. Yang kedua, penjumlahan setara dengan pengurangan. Yang ketiga, perkalian dan pembagian lebih kuat daripada penjumlahan atau pengurangan. Sehingga ketika perkalian pembagian dikerjakan lebih dulu jika bertemu dengan penjumlahan pengurangan. Jika ada operasi hitung yang diberi tanda kurung, maka yang dikerjakan dulu adalah yang ada di dalam tanda kurung. Tapi ingat, aturan ini tidak berlaku pada soal cerita, karena kalau pada soal cerita, cara menghitungnya yang dulu itu adalah mengikuti cerita, mengikuti arus atau alur ceritanya. Nah, ini adalah secara sederhana disajikan dalam diagram seperti ini. Ini perkalian pembagian lebih tinggi posisinya, tetapi sejajar. Perkalian dengan pembagian sejajar, tetapi lebih tinggi daripada penjumlahan pengurangan. Jadi kalau pembagian perkalian ini yang dikerjakan adalah yang depan dulu. Penjumlahan dan pengurangan yang dikerjakan yang depan dulu. Tapi kalau pembagian ketemu pengurangan, yang dikerjakan pembagian dulu walaupun di belakang. Perkalian ketemu dengan pengurangan, yang dikerjakan perkalian dulu walaupun di belakang. Jelas? Oke, lanjut. Kita lakukan latihan supaya lebih jelas. Kita latih. Ini adalah 31 ditambah 12 kali 42 dikurangi 59 dibagi 9. Oke, kita kerjakan bareng-bareng ya. Kita lihat tadi yang mau dikerjakan dulu yang mana. Ingat tadi ya, perkalian pembagian di atas, maka ini dikerjakan dulu. Kita ditanda kurung saja dulu ya, bisa tanda kurung, dipisahkan sudah tidak mengirimkan. Nah, kemudian angka 31 ini, bilangan 31 ini kita turunkan ke bawah. Jadi jangan sampai ini berubah tempat. Di depan tetap di depan. Tambah. Nah, ini kita kerjakan 12 kali 42. Silakan dikerjakan secara bersusun ya. Nah, kita belajar lagi, kita lihat bersusun. Oke, taruh apa. Nah, 2 kali 2 4. 1 kali 2 2. 2 kali 4 8. Yang anak sudah pinter kelas 5 ya. 4 kali 1 4. Maka ini dijumlah 4 berapa? 0 ya, nyimpan 1 jadi ini 504. Tulis di sini hasilnya. 504. Kemudian ini pengurangannya turun 54 dibagi 9, 54 bagi 9 ya sudah hafal anak-anak. 6 maka sama dengan 31 ditambah 504. 15 kurangi 6, 9. Ini berarti dengan 2 5. Ini jawabannya adalah 5 2 berat ya. Kita lihat gambar ini anak-anak. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Biasa dilakukan oleh anak-anak setiap hari, yaitu berpamitan ketika akan pergi ke
sekolah. Ini adalah perbuatan baik. Ini perlu kita contoh ya. Kita contoh. Kemudian ini menolong orang yang kesulitan. Kita sering menolong orang kesulitan. Ini juga perbuatan baik yang perlu dicontoh. Kemudian ini bersedekah juga demikian. Menolong teman yang jatuh. Kemudian ini juga berbagi dengan teman, ya, berteman. Tapi yang ini perbuatan yang kurang baik, yang tidak baik, ini jangan dicontoh, ini kampuran ya, jangan dicontoh. Perbuatan tidak baik jangan dicontoh, coret-coret tembok, aksi vandalisme ini juga tiba-tiba mengunjing teman ini juga tidak, ya, jangan dicontohkan. Lanjutkan. Anak-anak, setiap perbuatan baik yang kita lakukan akan mendapat pahala. Sebaliknya, setiap perbuatan buruk akan mendapatkan dosa. Nah, kita harus termotivasi untuk selalu berbuat baik. Tidak ada satupun kebaikan yang sekecil apapun yang sia-sia. Pasti ada alasan pahala dari Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi barang siapa berbuat baik walaupun sebesar biji zarah, dia akan mendapatkan balasan. Dan barang siapa yang berbuat buruk walaupun sebesar biji zarah, dia juga akan mendapatkan balasan. Nah, pahala itu kita asumsikan, kita analogikan dengan bilangan positif. Dosa kita ibaratkan bilangan negatif. Ya, oke, setuju? Lanjut. Nah, ini adalah contoh kasus. Hari ini Badu melakukan 4 perbuatan baik, tapi dia juga melakukan 2 perbuatan buruk. Maka Badu mendapatkan apa? Pahala apa dosa? Mari kita lihat. 4 pahala berarti positif, mendapat 2 dosa berarti negatif. Maka bisa ditulis begini, 4 ditambah negatif 2. 4 itu pahala, positif 4. 2 tadi 2 dosa berarti negatif 2. Nah, mendapatkan pahala 4 tapi dosanya 2, maka yang pahalanya itu buat menghapus dosanya 2, menjadi pahalanya tinggal 2. Jadi 4 ditambah negatif 2 itu hasilnya 2. Bisa dipahami ya? Dengan logika yang sama, perhatikan soal berikut ini. Negatif 12 ditambah 7 artinya apa? Bisa kita ibaratkan seseorang yang telah berbuat dosa 12, tapi dia mendapatkan pahala 7. Berbuat buruk 12, tapi berbuat baik 7. Maka dia masih lebih banyak berbuat dosanya. Maka begini cara mengerjakannya. Negatif 12 ditambah 7 berarti pahala yang 7 ini untuk menutup atau menghapus dosa yang 12 ini masih kurang berapa? Kurang 5. Ya, kurang 5. Maka di sini hasilnya negatif 5. Lurus gitu ya, negatif 5. Kemudian lanjut. Nah, ini berbuat dosa 7 ditambah dosa lagi 6. Oh, dosanya 7 mau tambah dosa lagi 6. Waduh, ini anak dosa-dosa terus ya. Jangan yang ini menjadi negatif 13. Kenapa? Karena sudah dapat dosa 7, dosanya tambah lagi 5. Dosa 7 tambah dosa 6, jawabannya dosanya dari 13. Oke, supaya lebih jelas kita lanjutkan. Gimana kalau kita ada pengurangannya? Nah, pengurangan itu logikanya seperti ini. Ini pahalanya 14, dikurangi pahala juga 10. Rugi. Orang punya pahala 14, dikurangi ini pahalanya juga 10. Berarti pahalanya tinggal berapa? Pahala tinggal 4. 14 dikurangi 10, 4. Ini anak-anak sudah paham sekali. Tapi kalau yang ini, nah ini perlu kita bahas. Punya dosa 14, dikurangi pahala apa dosa ini? Ayo, 10 ini dosa apa pahala? Bilangan positif apa negatif ini 10? Oke, ya betul. Bilangan positif ini tanda pengurangan bukan tanda negatif. Ini adalah tanda pengurangan bukan negatif. Jadi
punya dosa 14 dikurangi pahalanya 10, gitu membacanya. Dikurangi pahalanya 10. Rugi gak? Ya rugi lah. Dikurangi pahalanya, ya. Sayang sekali. Maka bisa ditulis bagaimana? Bisa ditulis begini. Negatif 14 ditambah negatif 10. Kok bisa begitu masih? Rasanya begini, orang dikurangi pahalanya ya sama saja dengan ditambah dosa, ya kan? Saya dikurangi pahalanya nggak mau, berarti saya sama saja ditambah dosa, ya, makanya jadi dikurangi positif sama saja dengan ditambah negatif. Jadi hasilnya berapa ini? Hasilnya ini, punya dosa 14 ditambah dosa lagi 10, jadi menjadi dosanya tambah jadi 24. Itu ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita lakukan. Punya pahala 13 dikurangi dosanya 10. Nah, kalau ini sebaliknya, kalau ini dikurangi pahalanya, kalau ini dikurangi dosanya. Dikurangi dosanya sama saja dengan ditambah pahalanya. Jadi cara mengerjakannya menjadi begini, 13 pahalanya 13 ditambah pahala 10. Kok bisa ditambah pahala 10? Pasti ini kan dikurangi dosa, dikurangi dosanya, berarti sama saja diberi pahala 10. Maka ini sama dengan 23 positif. Kenapa positif? Pahala kok. Oke, lanjut. Gimana dengan yang ini? Punya dosa ini 13, tapi dikurangi dosanya 13, dikurangi lagi dosanya yang dikurangi, berarti dosanya tinggal berapa? Dosanya tinggal berapa? Ini kita bahas. Jadi negatif 13 dikurangi dosanya 10 sama saja dengan ditambah pahala 10, berarti sama dengan negatif 3. Dosanya tinggal 3. Dosa 13 dikurangi dosanya 10, dosanya tinggal 3. Oke, kita lanjutkan. Ini kok begini tampilannya ya. Ya, gak apa-apa lah. Kalau perkalian dua pembagian bagaimana? Ini perkalian pembagian. Nah, bilangan positif dikalikan bilangan positif hasilnya positif. Ini bisa diibaratkan perbuatan baik, ini kan baik, ini positif. Dilakukan berarti positif. Ya baik hasilnya positif. Mau aktif dilakoni aktif. Misalnya kamu membantu orang tua dikerjakan, ya bagus. Tapi kalau ini perbuatan baik negatif tidak dilakukan, berarti tidak baik. Contoh, sholat baik kan? Kamu tidak melakukan sholat, ya kamu dosa. Nah, baik tidak dilakukan. Dan ini perbuatan tidak baik, tapi dilakukan, ya melanggar dosa. Contoh, kamu naik motor tidak pakai helm, kan tidak baik. Kamu tidak pakai helm, ini dilakukan tidak pakai helm, tapi kamu nanti disemprit polisi, ditilang, dapat dosa. Nah, kalau yang ini membuang sampah sembarangan, kan tidak baik, tapi kamu tidak melakukan. Kamu kalau membuang sampah di tempat sampah yang bagus, dipisah antara yang organik dengan yang anorganik, dikelola dengan baik sampahnya, ya jadi positif, ya jadi bagus. Perbuatan buruk tidak dilakukan, maka kamu dapat pahala. Ini dapat pahala. Nah, ini berlaku juga untuk pembagian sama positif dibagi positif, negatif. Nah, positif dibagi negatif dibagi positif, negatif kalau dibagi negatif positif. Contoh, 12 kali 3 positif 36. 12 kali negatif 3 baik, tidak dilakukan, dosa, negatif 3. Perbuatan buruk negatif 12, tapi dilakukan positif 3, maka tetap dapat dosa negatif 3.
Tapi ini perbuatan buruk 12 tidak dilakukan, negatif 3, maka dapat pahala 36. Negatif kali negatif positif. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita latihan. Di sini ada soal nomor 1, anak-anak. 21 ditambah negatif 4 kali 9 dikurangi 13. Ini tanda kurung ini bukan tanda kurung operasi itu. Ini hanya tanda kurung untuk memisahkan bilangan negatif. Jadi ini kecuali kalau tanda kurungnya di sini itu tanda. Nah, ini berarti yang dikerjakan tadi kita ingat aturannya adalah perkalian didulukan daripada penjumlahan pengurangan. Maka kita kerjakan bareng-bareng untuk contoh. Berarti ini dikurung dulu, dikerjakan dulu. Tapi ingat 21 tetap harus turun di depan ya. Ditambah negatif 4 kali 9. Ingat tadi negatif kan perbuatan buruk, kali 9 dilakukan, perbuatan buruk dilakukan, berarti hasilnya dosa. Berapa? 9 kali 4 30. Nah, gitu. Karena ini bilangan negatif, ini dipisahkan begitu. Nah, kemudian dikurangi 13. Oke, sama dengan berapa? Nah, sekarang punya pahala 21 tapi dosanya 36. Ini pahala 21 kok dosanya 36, lebih banyak dosanya dong. Iya, pahalanya hanya untuk menghapus dosa ini 21, berarti masih dosanya masih 15. Sudah punya dosa 15, dikurangi pahalanya 13, dikurangi pahalanya 13. Ini kan positif pahalanya, berarti sama saja dengan negatif 15 ditambah dosa 13. Sama ini ya, dikurangi positif sama saja ditambah negatif, jadi sama dengan punya dosa lebih banyak. Ini 15 tambah 13 28 dosa ya, dosa ditambah dosa. Jangan sampai ya. Kemudian ini 24 kali negatif 3 ditambah negatif 81 dibagi 3. Oke, kita lanjutkan. Ayo kita lanjutkan latihannya. Ini perkalian, ini pembagian, ini penjumlahan. Mana yang dikerjakan dulu? Ya ini perkalian. Kita bisa. Pembagian kita bisa. 24 kali negatif 3, perbuatan baik tidak dilakukan. Wah, sholat tidak lakukan. Dosanya berapa? 24 kali 3 berapa? Ini dosa besar ini. Terus tambah, turunkan pada penjumlahannya. Negatif 81 dibagi 3. Oh, ini dosa malah dilakukan. Ini dosa ya dilakukan, ya dosa. Negatif 81 bagi 3 20. Jadi negatif 72 ditambah negatif 27 sama saja dengan dosa 72 ditambah dosa lagi 27, 99. Dosanya jadi 9. Itu anak-anak. Selanjutnya adalah ini soal nomor 3. Anak-anak bisa mengerjakan sendiri untuk latihan ya. Jangan fokus terus mengerjakan, nanti anak-anak tidak latihan sendiri. Nanti anak-anak tulis di buku, nanti besok di kumpulkan ya. Oke. Kita lanjutkan. Ya, begitu. Sudah selesai anak-anak. Saya sampaikan terima kasih. Selamat belajar. Tetap semangat, jaga kesehatan. Oke.